Banyak orang-orang berdesak-desakan di sekitar Keraton Surakarta hingga memenuhi jalanan kota. Kirap hendak digelar dan kebo bule yang dinantikan masyarakat juga akan diboyong keluar. Malam itu adalah malam Satu Suro, malam istimewa yang sering dianggap mistis dan keramat sekaligus penuh berkah dan sakral. Sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai bahwa malam Satu Suro memang malam yang istimewa. Di berbagai daerah banyak tradisi memperingati Tahun Baru Jawa sekaligus Islam ini. Sementara itu di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta beragam ritual dan kirap digelar, ramai dan semarak. Tradisi malam Satu Suro bermula saat zaman Sultan Agung. Saat itu masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah atau sistem kalender Islam. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Penyatuan kalender ini dimulai sejak Jumat Legi bulan Jumadil Akhir tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro, bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Menurut Muhammad Solihin dalam Misteri Bulan Suro, perspektif Islam Jawa, kata Suro berasal dari kata Asyuro dalam bahasa Arab yang berarti 10. Kata Asyura di sini merujuk pada tanggal 10 bulan Muharram yang berkaitan dengan peristiwa wafatnya Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad di Karbala yang sekarang masuk negara Irak. Dari Sultan Agung inilah kemudian pola peringatan tahun Hijriah dilaksanakan secara resmi oleh negara dan diikuti seluruh masyarakat Jawa. Berbagai ritual perayaan Muharram dan Asyura di Indonesia terus lestari sampai sekarang berkat jasa Sultan Agung. Hingga saat ini, setiap tahunnya tradisi malam Satu Suro selalu diadakan oleh masyarakat Jawa. Satu Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelumnya. Sebab pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Beragam tradisi seringkali digelar untuk menyambut bulan Suro, seperti Jamas Pusoko, Ruwatan, hingga Topo Broto. Dalam tradisi keraton, para abdi dalam keraton mengarak hasil kekayaan alam berupa gunungan tumpeng serta kirap benda pusaka. Di Keraton Surakarta, menurut Dian Uswatina dalam tesisnya Akulturasi Budaya Jawa dan Islam, kajian budaya kirap pusaka malam Satu Suro di Keraton Surakarta Hadiningrat, masa pemerintahan Pakubuwono XII, peringatan Satu Suro dilakukan dengan cara bersyukur, tafakur atau merenung, dan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah yang dipusatkan di Masjid Pujasono. Pada masa Pakubuwono XII, upacara kirap pusaka malam Satu Suro dilaksanakan seminggu sekali pada hari Jumat. Itu pun hanya mengelilingi bagian dalam keraton. Sekitar tahun 1973, Presiden Soeharto meminta kepada Sinuhun untuk turut berdoa demi ketentraman negara. Maka Sinuhun Pakubuwono XII mulai melaksanakan kirap pusaka di luar tembok keraton dan mengikut sertakan kebo bule yang dianggap sebagai bentuk pusaka keraton yang bernyawa. Kebo bule menjadi salah satu daya tarik bagi warga yang menyaksikan perayaan malam Satu Suro. Ia bukan sembarang kerbau karena leluhurnya merupakan hewan kelangenan atau kesayangan Pakubuwono II. Leluhur kerbau bule itu merupakan hadiah dari Kiai Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Secara turun-temurun, kebo bule menjadi cucuk lampah atau pengawal pusaka keraton yang bernama Kiai Slamet, sehingga masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Dalam kirap Satu Suro, orang-orang berdesak-desakan dan berebut kotoran kebo bule. Kotoran kebo bule dianggap dapat membawa berkah dan keselamatan. Berbeda dari Solo, di Yogyakarta perayaan malam Satu Suro biasanya identik dengan membawa keris dan benda pusaka sebagai bagian dari iring-iringan kirap. Tradisi malam Satu Suro menitik beratkan pada ketentraman batin dan keselamatan. Karenanya pada malam Satu Suro biasanya selalu diselingi dengan ritual pembacaan doa dari semua umat yang hadir merayakannya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya. Selain itu juga terdapat pula tradisi mubeng benteng atau mengelilingi benteng keraton.
Menurut Hersa Pandi dalam Suran Antara Kuasa Tradisi dan Ekspresi Seni, konsep mubeng beteng kemungkinan besar terpengaruh oleh pradaksina dan prasawya dalam Hindu dan Buddha. Pradaksina adalah ritual berjalan kaki mengelilingi benteng sesuai arah jarum jam. Sedangkan prasawya yaitu ritual berjalan kaki mengelilingi benteng kebalikan arah jarum jam. Jika orang berjalan dengan menggunakan pradaksina, maka secara simbolis dia memohon kebutuhan lahiriah. Jika berjalan dengan menggunakan prasawya, maka secara simbolis lebih bersifat ilmu kesempurnaan hidup atau batiniah. Tulis Hersa Pandi di bukunya. Ada banyak cara dilakukan masyarakat Jawa untuk menyambut satu suro, tapi umumnya melakukan laku prihatin untuk tidak tidur semalaman. Aktivitas yang dilakukan adalah seperti tirakatan, menyaksikan kesenian wayang, dan acara kesenian lainnya. Sepanjang bulan Suro, masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling lan waspodo. Eling di sini memiliki arti manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan di mana kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Sementara waspodo berarti manusia juga harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video-video informasi seru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.